made you the greatest soldier of the Axe and Cross. I've waited. You're a dream walker. It's the only way to fight what's coming. If you Halo sesama rekan rebahan ekstrim, gimana kabarnya? Apakah masih pelor, nempel molor? Kembali lagi bersama Ican, si player MOBA, modal bacot. Untuk film yang saya mau bacotin kali ini berjudul The Last Witch Hunter, yang disutradarai oleh Blake Eisner, yang dibintangi oleh Vin Diesel. Ini karena dari luar negeri, kalau dalam negeri ada Mamat Matic, terus Rose Leslie, Elijah Wood, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan perlawanan dengan para penyihir selain menggunakan doa saja. Ngomong-ngomong soal doa, sekedar saran, doa yang bisa dipakai oleh para jomblo nih. Tuhan, jika kau belum bisa memberikanku jodoh, tolong jomblokan juga teman-temanku. Amin. Boleh dicoba, semoga bermanfaat ya. Oke, gak usah berlama-lama karena hari ini ada kerja bakti di Moskow. Seperti biasa, sebelum kita mulai, harap perhatikan panduan menonton. Jangan menonton di pinggir jurang atau jembatan, jangan menonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum menonton. Kalau sudah siap, baiklah, ini dia. Let's get it on. Di pegunungan es nan jauh dari warung Abah, para pemburu penyihir menuju pohon besar yang dimana sarang ratu penyihir membuka jasa prakteknya. Mereka bermaksud membunuh sang ratu karena telah menyebabkan wabah. Calder, Dolan, dan kawan-kawan satu tongkrongan bertempur dengan ratu penyihir dan pasukannya. Stay back! By iron and fire! Must perish. Dan Calder dikutuk oleh sang ratu hidup dalam keabadian yang merupakan bagian dari siasat sang ratu. Waktu pun berlalu ke era saat ini. Calder tetap menjadi pemburu penyihir, kali ini untuk Ordo, Kapak, dan Salib. Saat berada di dalam pesawat, dia mendapati salah satu penumpang membawa run kuno, batu betuah gitulah, yang menyebabkan badai dan petir. Dan Calder menetralkan run kuno itu agar badai menghilang. Dan Dolan selalu mencari penggantinya untuk membantu Calder yang kesepian menapaki jalannya yang penuh penderitaan dan perjuangan, kayak lirik lagu aja ya. Lalu Dolan ke-36 diincar oleh seseorang yang suka mengintip dari jauh, dan Calder menerima info dia telah meninggal. Dolan ke-37 pun dilantik menggantikan Dolan ke-36. Setelah pelantikan, Calder pergi ke TKP kematian Dolan ke-36, dan ternyata dia dibunuh oleh penyihir dengan sihir hitam kuno. Trouble. Killed by witches. Never in the history of the Axe and the Cross. War. Who could have done this? A concealment spell was placed to make everything known. Elemental magic is neutral.
Calder menemukan pesan kematian di buku Dolan ke-36. Calder sempat mencurigai Dolan ke-37, namun memang bukan dia pelakunya. Setelah memeriksa tangannya yang masih ada sisa upil kemarin sore, Calder mengunjungi sebuah toko kue dan bertemu dengan Schlesinger atau nama panggilannya Max, dan mendapatkan info dari Max tentang lokasi pembunuh Dolan ke-36. Dengan kecepatan kebelet boker, Calder pun langsung meluncur ke lokasi. Gaslah. Calder menangkap Elik Lemesnil yang merupakan bawahan dari Belial yang telah membunuh Dolan ke-36. Go away. It's okay. Get away from me now. I never met that man in my life. Do you like my new pen? Lalu dia diadili dan dikurung di penjara Nusa Kambangan. Sebelum dikurung, Calder sempat curiga bahwa Elik punya atasan. Dia tidak melakukannya seorang diri, sebab dia bisa menggunakan mantra perubah wujud yang sangat langka dan hanya ada di masa sang ratu hidup. This council that another war does not begin. I won't lie, I'm So proud we're of to judge him without interrogation. Shape-shifting spell. I haven't seen it. I know he's working and with- human sacrifice. And I'm proud of what I done. Arise, Sentinel. Not again. Namun ternyata Calder menyadari bahwa Dolan ke-36 masih hidup. Dia hanya dikutuk dan hanya bisa mematahkan kutukannya dengan membunuh Belial dalam batas waktu 2 hari. Ternyata pesan dalam buku Dolan ke-36 adalah pesan yang diberikan oleh Dolan ke-36 untuk Calder, yang berisi pesan ingatlah kematian dirimu. Juga pesan tambahan, tolong bayarin utang di warung Abah please. Kemudian Calder pergi ke sebuah bar yang menyediakan ramuan sihir yang pasti membuat kocar-kacir para komunitas penyihir di sana. Lalu dia meminta Chloe, pemilik bar, untuk membuatkan ramuan ingatan. Tetapi saat Calder memasuki ingatannya, tiba-tiba Belial datang membangunkan dan menggagalkan tujuan Calder. Calder yang masih kacau karena belum sepenuhnya pulih dan masih terngiang utang rokok 2 batangnya, tidak dapat menghadapi Belial. Remember your death. Wake up! My mind was scrambled eggs for hours. Doesn't take much balls to get in a bar fight when you can't get hurt. Bar Chloe pun dihancurkan dan dibakar oleh Belial. Chloe mencoba menolong Calder, lalu Belial pun berhasil kabur. Calder hanya mendapatkan potongan jaket Belial yang terdapat tanah kuburan. Chloe pun hendak dibunuh oleh Belial, namun Calder menyelamatkannya dan mengamankannya. Dolan
Dolan ke-37 telah menemukan identitas Belial yang memiliki nama asli Baltazar Ketola, warga negara Finlandia dekat Kelurahan Bojong. Calder mengatakan akan membuat Chloe aman jika dia membantunya. Chloe pun menghubungi temannya Miranda untuk mendapatkan bahan ramuan ingatannya. Namun pada saat mereka ke tempat Miranda, dia sudah tewas dan tanaman untuk bahannya sudah tidak ada. Setelah berjanji untuk membalaskan kematian Miranda kepada Chloe, Calder lalu mengajak Chloe ke tempat Danik untuk mendapatkan tanaman itu. Tetapi ternyata Calder malah dijebak dan dihipnotis masuk ke dalam mimpi basahnya. Ternyata Chloe adalah penyihir yang mampu memasuki alam mimpi yang disebut Dreamwalker. Wake up! This isn't real. Down in history as the ones who beat the witch. Come on! Get out. Burial dirt. What does Belial want to see? I helped him get the dirt. I just took a little bit for myself. You know what I like about thrift shops? Everything in them is old. Oh! Max yang berkhianat karena memberitahukan info tentang Belial kemudian dibawa oleh Belial. Di lain tempat di film yang sama. Ya masa filmnya beda guys. Ya cuma mendramatisir Google. Dramatisir guys. Iya itu. Oke lanjut. Calder mengajak Chloe untuk mengetahui sejarah Dreamwalker dan memintanya untuk memasuki pikiran Calder karena para Dreamwalker mampu melakukannya tanpa ramuan cap orang tua. Awalnya Chloe menolak karena memiliki pengalaman buruk tentang itu, namun Chloe mencoba untuk menolong Calder. Akhirnya Calder pun mampu memasuki ingatannya saat kematian dirinya setelah melawan sang ratu bersama Chloe. Brother Dolan, look. Porter is alive! Our nightmare ends with a miracle. When we destroy it, we destroy her. Ternyata keabadian Calder terhubung dengan jantung sang ratu. Bila jantung sang ratu dihancurkan, Calder akan mati dan meninggalkan warisan utang kasbon rokok 2 batang. Kemudian Dolan menyimpan jantung itu agar Calder tetap hidup dan merahasiakannya dari Calder hingga ke generasi penerusnya. Belial yang sudah mendapatkan jantung sang ratu mencoba membangkitkan sang ratu dengan mengorbankan Max. Setelah memarahi Dolan ke-37 yang ternyata menyembunyikan rahasia soal jantung sang ratu, Calder berangkat sendiri ke tempat Belial yang telah dia dapatkan info dari Dolan ke-37. Tetapi Calder terlambat, ratu sudah bangkit. Walaupun dia telah membunuh Belial, ratu mengambil kembali semua sihir yang dititipkan pada keabadian Calder. Ternyata itu semua hanya agar dia bisa bangkit lagi suatu saat, dan saat itu adalah ya ketika scene ini. Kemudian ratu pergi untuk mempersiapkan wabah besar yang menyebabkan para kasboner membengkak kasbonnya. I am reborn. Your race. Karena Belial telah tewas, Dolan ke-36 pun terlepas dari kutukan dan telah sadar. Ternyata selama ini semua penyihir kuat yang dikalahkan Calder dikumpulkan dalam satu penjara.
Itu merupakan kesalahan terbesar karena sang ratu pasti membebaskan mereka untuk membantunya membuat wabah. Calder pun bermaksud berperang sendirian, namun Chloe dan Dolan ke-37 menemaninya untuk bertarung bersama. Mereka mengunjungi penjara dan benar saja, semua penyihir bersatu merapalkan mantra dalam jiwa mereka karena untuk melepaskan wabah besar membutuhkan energi sihir yang sangat besar. Mereka seperti rantai yang saling terhubung, maka harus membuat salah satu dari mereka untuk berhenti merapalkan mantranya. Namun harus pikirannya yang dihancurkan, bukan tubuhnya. Maka Chloe harus masuk ke dalam pikiran salah satu penyihir itu dan membunuhnya dari dalam pikirannya. Akhirnya Calder mengeluarkan Ellie dari dalam dinding penjara dan mengaktifkan monster penjaga penjara sihir itu. Calder? Chloe yang berhasil masuk ke dalam pikiran Ellie bertarung dengannya dan berhasil membunuhnya. Calder masuk ke dalam sihir sang ratu dan diberikan pemandangan masa depan bumi bila sang ratu menang dan sihir menguasai bumi, yang berakibat para Casboner kelaparan dan tewas. Pertarungan pun terjadi antara Calder dan sang ratu. Not yet. The benefit of eternal life. Ternyata Dolan ke-37 berkhianat. Dia menyandra Chloe dan menembak Calder. Dia merupakan keturunan penyihir yang tidak mempunyai kekuatan sihir. Dia menginginkan agar sang ratu membuatnya bisa memiliki sihir, namun dia malah dibunuh oleh sang ratu. Sementara Chloe masuk dalam pengaruh sihir sang ratu dan merapalkan mantra menggantikan Ellie. Lalu wabah pun mulai menyebar. Calder yang sekarat menggunakan rune kuno untuk membuat badai dan petir di dalam gua, kemudian mengalahkan sang ratu. You cling to your pathetic life. Protect, don't even know your name. Setelah Ratu Sihir mati, mantra kutukan kembali lagi ke tubuh Calder. Dan saat Calder mau menghancurkan jantung sang ratu, yang berarti membunuh dirinya sendiri karena dia terhubung langsung dengan jantung itu, Chloe menegaskan bahwa dia melihat gambaran makhluk yang lebih jahat dari sang ratu yang berada dalam kegelapan karena tokennya habis, sedang menunggu dunia tanpa adanya Calder. Film pun tamat dengan Dolan ke-36 berbincang bersama Calder dan berniat membantunya kembali. Akhir yang sangat kacrut sekali. Untuk penyajian animasi terkesan sangat gelap sekali ya. Keren karena memisahkan tentang sihir, jadi sesuai. Seperti yang diberitahukan dalam film, semua kejahatan masih akan terus ada di dunia ini sampai akhir zaman, jadi jangan berhenti untuk berjuang. Selain pemeran utama, film ini didukung oleh Kuple, anak buah ratu, Mbak Brolinda ST Tawar, dan Mimin istrinya Calder. Ichan beserta seluruh tim NASA yang bertugas di bengkel Mang Udin mohon pamit. Salam satu hobi.